Maka saya pura-pura gila saja waktu itu. Pasang gambar di mana-mana gitu kan. Iya, di Pamekasan itu juga ada gambarnya. Jadi biar orang nanya, ngapain ini kok pasang di Pamekasan? Itu biar orang nanya. Jadi bukan pagi ini saya diterima datang ke rumah Pak Bupati Sumeneb, Pak Ahmad Fauzi. Hari ini akan bincang-bincang tentang, karena podcast ini juga disimak oleh teman-teman pemuda yang usianya masih usia pendidikan mahasiswa. Kita akan berbincang-bincang, Pak, pertama tentang, kalau mau disebut mengungkap mungkin iya, mengungkap terkait riwayat pendidikan Bapak. Dan kalau boleh tanya-tanya ini, Pak. Jadi pertama dulu ketika SD-nya di mana, Pak? SD-nya saya itu di SD Pangarangan 1. Jadi Pangarangan 1 itu tidak jauh dari rumah itu. Jadi biasa kalau dulu kan lebih suka sekolah yang tidak jauh dari rumah. Maka masuk di SD Pangarangan 1 di daerah kota. Kemudian untuk SMP-nya di mana, Pak? SMP atau MTS dulu? SMP-nya saya waktu itu ya ngambil SMP 4. Sumeneb juga? Ya, SMP 4 Sumeneb ini ada di Batuan. Jadi di desa Batuan, kecamatan Batuan. Jadi dulu ngambil di Batuan, saya berpikir yang pertama ini sekolahan baru. Sekolahan baru justru dimasuki? Iya, sekolahan baru, maka pasti ada sejarah baru. Ya kan? Oke. Jadi artinya kalau dilihat dari pendidikan tadi tidak ada yang di SD favorit atau SMP favorit? Enggak lah, cuma waktu itu kan pengennya masuk SMP 1 ya, tapi dilihat kurang koma, gitu kan, ya sudahlah, ini iya. apa namanya, kalau nanti nggak masuk pasti jatuhnya ke SMP 4 gitu. Jadi waktu itu sempat daftar ke SMP 1? Ya. Tidak diterima berarti, Pak? Tidak. Oke, dan masuk di SMP 4. Oke. Saya pikir tidak bergeser lagi, ini sekolahan baru ya sudah, ini sejarah baru gitu kan. Kira-kira SMP 1 ini menyesal tidak punya alumni Pak Bupati? Iya. Jadi setelah SMP 4, SMA-nya di mana, Pak? SMA-nya karena saya sudah waktu SMP agak sedikit jauh ya, sekolah naik sepeda ya. Saya berpikir nampaknya saya ini sekolah di madrasah aja lah. Madrasah negeri gitu. Akhirnya saya langsung daftar di MAN 1 Sumeneb. Oh, di MAN 1 Sumeneb. Ya. Jadi tidak keluar dari kota Sumeneb ya? Nggak keluar. Intinya tinggal jalan kaki lah sebenarnya. Oke. Sejak sekolah, Pak, dari SD sampai SMA atau MAN ini pernah dapat ranking, Pak? Saya ini dulu tidak pernah mengejar ranking ya. Ya. Jadi saya itu prinsipnya di tengah-tengah saja. Di tengah-tengah saja. Kalau di tengah-tengah biasanya seimbang. Oke. Ya, makanya saya cari keseimbangan saja. Yang penting tidak terbelakang, tidak terdepan. Iya. Tengah-tengah saja, biar adil. Oke. Kalau organisasi waktu sekolah aktif di mana, Pak? Di OSIS. Pramuka juga aktif? OSIS, Pramuka. Oke. Sempat jadi ketua OSIS, Pak? Wakil ketua OSIS dulu. Waktu di mana atau di SMP? Di Madrasah Negeri. Waktu di mana, Pak ya? Setelah itu sempat nganggur atau langsung kuliah? Waktu itu nggak nganggur ya. Jadi karena memang SMA kelas 2 itu ditinggal ibu, nggak ada orang tua dua-duanya sudah kan. Jadi saya coba berusaha lah. Di kelas 2 SMA sambil sekolah itu. Berusaha yang bisa untuk membiayai hidup ya, dan untuk bisa melanjutkan sekolah, itu intinya. Apa saat itu usahanya, Pak? Ya kayak berdagang beras gitu. Terus ada toko kecil-kecilan itu ditinggalkan orang tua gitu ya, dijalanin saja. Jadi waktu itu tidak berasal dari keluarga yang mampu waktu itu? Ya biasa-biasa saja sih, mampu tidak ya, nggak mampu juga tidak, sedang-sedang saja. Tetapi waktu itu berusaha sejak kelas 2 MAN gitu ya? Ya sudah mulai berusaha ya, karena kan saya ingat sekali tuh waktu ditinggal orang tua. Bener nggak ini gitu? Tidak percaya waktu itu. Tapi langsung saya bilang, saya harus bangkit ini. Saya harus mampu ini. Saya harus bisa ini. Jadi pikiran saya itu sedih tidak gitu loh. Nangis juga tidak gitu loh.
Cuma ada ketidakpercayaan gitu. Sedihnya tengah malam saja, nangis tinggal. Gitu. Cuma langsung berpikir itu, ini memang Tuhan sudah mengatur semua ini. Gitu. Jadi sudah dibesarkan oleh mental saat itu sejak man begitu Pak ya? Ya, biasanya orang ini mampu berpikir sehat ya, baru mampu berpikir kuat gitu. Terus muncul sebuah kedewasaan pada saat dia dihimpit dengan keadaan misalnya. Oleh masalah-masalah. Ya, ada dua sih, dihimpit dengan keadaan itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Iya. Kalau mentalnya nggak kuat, mungkin dia melakukan kegiatan-kegiatan negatif. Tindak kriminal bisa saja. Ya macam-macam lah. Tapi ya saya berpikirnya positif saja. Jadi setelah man Pak lanjut kuliah ya? Enggak lanjut. Masih kerja? Cuman keluar saya di Sumenep saja. Di Sumenep sambil tetap dagang beras. Oke. Datangkan beras dari Bojonegoro dulu. Jadi pengusaha gitu Pak? Ya bukan pengusaha sih, UMKM lah, kecil-kecilan gitu. Satu truk gitu kan, dijual ke tukang-tukang nasi. Sampai hari ini itu masih ada usahanya? Enggak lah, itu kan dalam rangka mencari-cari sih. Saya cocok nggak di sini gitu. Terus baru-barunya PlayStation itu game itu. Ingat saya dulu PS1 gitu. Ya coba saya bikin rental gitu. Mungkin satu-satunya awal yang rentalin PlayStation saya itu mungkin. Di Sumenep ya? Di Sumenep. Terus saya ke Surabaya tuh ingat ada Strom Busi. Itu mungkin satu-satunya di Sumenep itu. Saya itu. Usaha yang dibuka. Ya, ini kayaknya prospek ya sudah. Jadi Busi itu kalau mati disetrum sama saya. Tapi karena sudah setahun 2 tahun, saya coba berpikir nampaknya saya ini perlu hijrah ini. Gitu. Nampaknya Jakarta ini menarik saya bilang kan. Banyak rumah-rumah mewah gitu kan. Saya lihatin di Jakarta dulu. Ini rumah-rumah mewah ini kayaknya banyak orang kaya di Jakarta ini. Ya biasa sih pemikiran zaman dulu gitu kan, lihat TV di sinetron gitu kan. Betul. Ya, jadi seperti bermimpi di atas langit. Gitu. Akhirnya hijrah ke Jakarta. Jakarta. Tahun berapa ke Jakarta? 2001. 2001. Sebelum kemudian 20 sekitar 19 tahun kemudian jadi bupati Pak ya? Iya, sudah tulisnya. Sudah ditulis. Hari ini masih ada sisa-sisa usaha di sana? Masih Pak. Masih. Kita ini kan jadi bupati ini bukan buat mata pencarian ya. Bupati ini kan pengabdian ya. Kalau buat mata pencarian ya nggak resiko nampaknya jadi bupati. Oke, siap. Kalau boleh Pak diceritakan di Jakarta ini usahanya apa Pak sekarang? Kalau dulu kan beras di Sumenep ya, PlayStation, Setrum Busi. Panjang sih. Itu kan kerja dulu ya, nggak langsung usaha ya. Kerja sama orang gitu. Ya, ikut om saya pertama itu. Dia apa Pak? Kalau orang Madura biasanya kan besi tua di Madura. Enggak, saya dulu itu jaga material. Oh iya. Kurang lebih 2 tahun mungkin. Bekerja, ikut omnya Pak ya? Ya 2 tahun. Kemudian merintis sendiri? Enggak, kuliah kan, 2003. 2003 kuliah? Ada tes-tesan itu. Tes-tesan swasta ya. Dulu saya ambil di Universitas Tarumanegara. Waktu itu ngambil jurusan apa Pak? Iya dulu nggak ngambil jurusan ya, cuma beberapa jurusan. Jadi ada tes-tesan, pesertanya 10.000 orang. Waktu itu saya coba ikut. Ya kalau tidak peringkat itu nampaknya mahal, karena itu kampus high ya. Mahal memang itu, kampus itu. Masuk di situ saya. Waktu itu yang masuk di peringkat 10 saya itu di Fakultas Hukum. Ya, kalau di Fakultas Ekonomi, terus manajemen itu saya nggak masuk itu. Dan akhirnya kuliah di Fakultas Hukum? Ya, saya ambil di Fakultas Hukum karena ada beberapa keringanan-keringanan waktu itu. Ya. Ternyata begitu saya masuk, Chinese semua ya. Mungkin 1 orang 2 orang yang kulit hitam. Madura tidak ada Pak? Tidak ada. Satu-satunya saya kayaknya. Satu-satunya. Jadi mungkin itu garisan yang kemudian menjalan. Jadi jalan hari ini gitu. Iya, saya kaget juga itu. Loh, ini kok teman saya sipit semua nih, kenapa nih? Gak ada yang ini tuh. Ada cuma 1 dari Medan itu, Batak itu. Namanya Roy itu. Waduh Roy. Kok kita berdua nih hitam Roy gitu. Ya udah jadi jagoan saja saya bilang.
Orang Madura memang Jadi jagoan aja Roy saya bilang. Jadi punya mental leadership yang kuat Pak, orang Madura ini. Ya. Sampai lulus Pak ya? Enggak. Ya di situ saya juga banyak temen akhirnya. Banyak temen, banyak kawan. Ya. Akhirnya di akhir-akhir semester itu karena kuliahnya ini sambil bekerja, sambil ini kurang begitu konsentrasi. Jadi harusnya semester 8 selesai, tidak selesai. Akhirnya sampai semester 10 itu. Tinggal satu semester 11 itu saya diskusi ya, sama pembimbing gitu, dosen pembimbing namanya Pak Budi itu. Pak Budi itu akhirnya sampaikan ke saya, Pak Fosi, kamu kalau kira-kira ada yang lebih bagus ya di usaha kamu itu, ya kamu bisa lanjut nanti itu. Fokus saja sama usaha kamu. Kayak gitu ya, Nak? Ya, gimana Pak? Tinggal satu semester Pak. Ya di terminal saja. Kamu ngadep ke Pak Rektor. Gitu Pak ya. Ya udah ngadep saya. Kenapa kamu? Ya anu Pak, saya ini. Gitu. Ya sudah, di terminal akhirnya saya itu. Waktu itu sih saya bilangnya 2 tahun. Fokus di usaha itu. Ternyata udah keasikan aja. Keasikan usaha? Keasikan usaha. Kelewat Pak ya kan. Ingat banget saya itu 2008 itu saya terminal. Nah, akhirnya udah tuh fokus di bisnis saya. Nah, fokus di bisnis. Ya sampai pada akhirnya pulang kampung itu nyalon wakil bupati. Pulang kampung. Nyalon wakil bupati. Dan waktu itu belum lulus kuliah waktu itu? Belum Pak. Belum lulus kuliah. Yang penting ya banyak teman lah. Di tempat kuliah ini. Kemudian S1-nya, ijazah S1-nya selesai kapan Pak? S1-nya selesai 2 tahun setelah jadi wakil bupati. Jadi waktu itu jadi wakil bupati kemudian baru mendapat gelar sarjana. Iya, saya berpikir itu kok ini nggak enak, nggak ada embel-embelnya di belakang. Ya saya urus dulu gitu loh. Iya. Saya urus. Iya. Saya urus ke Tarumanegara, ke rektor, siapa namanya? Ahmad Fosi itu. Oh ya sudah, coba di Kopertis masih hidup katanya. Ya udah, akhirnya saya ke Kopertis itu. Langsung ke Unitomo, sama Unitomo diurusin, ditarik datanya itu. Ditranskrip semua nilainya. Terus sisa semesternya itu, sisa SKS-nya dilanjutkan, hanya 1 tahun. Dan akhirnya mendapat gelar sarjana hukum Pak? Sarjana hukum, selesai 1 tahun. 1 semester. Langsung lanjut S2. Lanjut S2 Pak ya? Serius itu di S2. Di mana Pak S2-nya? Unitomo juga. Sudah selesai? Sudah. Berarti mendapat MH Pak ya? Iya, sudah. Jadi sebelum nyalon bupati sudah ada SHMH. Luar biasa. Jadi sebelum nyalon jadi Bupati Sumeneb pada tahun 2020 udah ada gelar SHMH. Iya. Waktu bukan masalah, waktu bukan masalah kan. Tidak ada kata telat ya kan. Betul. Jadi siapapun harus punya keyakinan bahwa kita bisa, itu aja sih. Waktu itu tidak ada angan-angan jadi bupati Pak? Di awal enggak sih, saya cuma tahun 2011 itu iseng-iseng gitu. Saya kan dengar Bupati Sumeneb itu kayak Haji Busro Karim 2010 itu. Ya 2011 itu ngobrol-ngobrol gitu. Komunikasi dulu masih jadi pimpinan redaksi saya itu 2011 itu. Di? Salah satu media dari Jakarta. Ada salah satu foto saya itu yang wawancara dengan menteri. Itu agak miring gitu. Dia punya dasi agak miring. Terus teman saya bilang gitu, ini dasinya agak miring Bang. Waktu itu sedang ngomong Bupati Sumeneb 2012 mungkin, ingat saya 2011 atau 2012 lupa saya. Terus akhirnya saya spontan bilang, mungkin ini bisa lurus dasi kalau sudah jadi Bupati Sumeneb. Ketawa-ketawa. Waktu itu ya? Waktu itu, saya bilang, tapi paling cocok ini saya bilang Bupati Sumeneb 2020. Waktu itu? Ya, terus orang desain itu, yang bisa desain majalah, saya desain saja Pak ya, desain. Ya sudah desain Bupati Sumeneb 2020.
terus anak buah saya diupload saja Pak ke Facebook, upload ke Facebook. Dan waktu itu sudah Diupload di Facebook 2012. Dan salah satu anak buah saya itu orang Sumeneb. Tak upload dia Bang ya di Facebook Bang, kan banyak orang Sumeneb Bang. Iya. Diupload itu di Facebook. Jadi waktu itu lagi bercanda atau serius Pak? Bercanda juga enggak sih, tapi cuma saya melihat kayaknya saya cocok juga jadi bupati. Awalnya saya bercanda gitu, tapi dipikir-pikir kayaknya bisa juga saya jadi bupati. Tahun 2020. Iya. Perhitungannya pas begitu Pak. 2020 jadi bupati betulan begitu. Ya, jadi kalau mau lihat buktinya gitu kan, itu ada di jejak rekam medsosnya kan ada di Facebook. Betul. Ahmad Fauzi Bupati Sumeneb dengan fotonya itu. Waktu itu siapa wakilnya? Ya waktu itu kan nggak ada wakil. Tidak ada wakilnya waktu itu. Ya, juga saya bilang 2020 nih Bupati Sumeneb. Oke. 2015 udah jadi wakil bupati ya? Iya temen itu, hai bos, calon di sini bos bupati katanya. Kan sudah lihat di Facebook media sosial. Ya. Jadi dia ngelihat seperti itu. Ini iya. sudahan katanya. Oh iya sudah siap saya bilang. Gitu. Turun saya ke sini gitu. Lihat situasi, lihat kok kayaknya ada kesempatan ini 2015 gitu kan. Perlu ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Oke. Nampaknya perlu ada wakil bupati muda gitu. Karena belum pernah ada yang berani gitu kan. Maka saya pura-pura gila saja waktu itu. Pasang gambar di mana-mana gitu kan. Iya betul. Sampai di Pamekasan itu juga ada gambarnya. Pak Bupati ini waktu itu gitu. Karena di Jalan Trunojoyo itu wah. Ya, karena saya dulu itu apa namanya? Di media promosi sebelum konsen di pimpinan redaksi kan dulu memang konsultan branding. Jadi tahu saya bagaimana cara menjual diri, tahu saya, membranding diri tahu. Iya. Jadi saya harus pasang gambar di Pamekasan dulu waktu itu. Jadi biar orang nanya ngapain ini kok pasang di Pamekasan. Itu biar orang nanya. Jadi buah bibir. Jadi orang lewat ngapain ini? Calon bupati Sumeneb kok ada di sini gambarnya gitu. Biar orang bicara sebenarnya. Kalau biasa-biasa saja orang nggak bicara. Iya. Waktu itu juga bertanya siapa ini? Siapa ini? Begitu. Ini agak gila namanya gitu. Ya seperti itu Pak. Jadi strategi branding itu bagaimana orang itu bisa bertanya gitu. Kalau saya pasang di Sumeneb ya biasa-biasa saja mungkin gitu. Oke. Jadi saya harus aneh-aneh sedikit gitu. Dan akhirnya tercapai juga jadi wakil bupati. Ya mungkin sudah garis tangan gitu kan. Tuhan sudah menuliskan itu mungkin. Ya akhirnya jadilah wakil bupati itu kan dengan dinamika dan akhirnya ya sesuai dengan pemikiran saya gitu loh. Nampaknya ini ada solusi gitu. Ada celah Bupati Sumeneb ini butuh wakil kayaknya gitu. Agak sedikit ada celah itu menurut saya gitu loh. Dan kemudian ada garis tangan lagi Pak ya. Bupati Busur waktu itu tidak bisa mencalonkan 3 periode lagi. Itu mungkin. Ya, jadi itu membuktikan akhirnya apa yang kita ucapkan itu gitu kan. Nah, itu harus yang baik-baik menurut saya. Biar Tuhan mencatatnya itu ya kan melalui malaikatnya itu. Ya kan? Makanya hati-hati kan. Iya. Jangan sering bilang saya mau nikah lagi nih gitu. Hati-hati itu bahaya juga kan. Ya kan? Apalagi depan istrinya gitu kan. Jadi agak hati-hati menurut saya. Bisa jadi beberapa tahun kemudian bahaya itu kan. Iya. Apalagi tidak mampu gitu kan. Berlaku adil. Kalau berlaku adil mampu tidak masalah menurut saya. Khawatir tidak adil gitu kan. Pak, apa bedanya jadi wakil bupati dan jadi bupati, Pak? Wakil bupati ini kan kita tugasnya yang membantu bupati lah. Berikan masukan mungkin ya. Diterima oke, nggak diterima oke. Intinya. Terus ngamankan kebijakan bupati. Kalau ada sedikit hal ya kita sebagai wakil turun mengkondusifkan. Walaupun ada katakanlah kebijakan bupati yang nggak disukai itu harus kita turun backup Pak. Backup habis. Kondusifnya bagaimana wakil harus seperti itu. Dan hari ini bagaimana ketika jadi bupati sendiri? Ya biasa saja menurut saya. Cuma yang tidak biasa adalah bagaimana menjadi mimpi saya gitu kan. Sumeneb ini harus lebih baik, itu saja setiap hari ngajinya itu saja. Bagaimana itu? Hal sesuatu jabatannya menurut saya biasa-biasa saja ke saya. Jabatan biasa saja. Tidak ada sesuatu membuat saya berubah gitu. Ya santai saja. Cuma yang menjadi pemikiran saya setiap menit mungkin ya gimana ini? Apa terobosan apa, strategi apa itu? Pertanggungjawaban jawaban saya kepada masyarakat yang mempercayai saya menjadi Bupati Sumeneb itu. Kalau hal-hal orang nyinyir orang apa, ya saya anggap masukan saja, nggak terlalu saya respon bahwa ini nggak suka sama saya, nggak pernah saya.
Artinya kalau orang mau ngapain ya anggap saya masukan buat saya. Kalau positif ya saya pakai, kalau nggak positif ya buat angin lalu saja. Ya seperti itu. Jadi yang ada dalam pikiran saya saat ini ya gimana ini caranya agar Sumeneb ini lebih baik, masyarakatnya sejahtera, IPM-nya bagus, pertumbuhan ekonominya bagus, gitu loh. Kemiskinannya juga berkurang, gitu kan. Ya artinya hal-hal seperti ini pasti menjadi beban ya, buat bupati, gitu loh. Karena saling keterkaitan ya. Pengangguran terbuka, apa itu kan kita ini benar-benar harus pas. Ya. Strateginya seperti apa? Gitu. Ini kan sebenarnya strategi yang harus dilakukan oleh bupati itu akan berhasil pada saat didukung oleh OPD-OPD-nya. Ya kan? Makanya Pak Karno sering bilang gitu, musuh terbesar kita ini kan yang ada di dalam, bukan luar. Iya. Kenapa? Ya kalau di dalam ini tidak mendukung, maka susah untuk berjalan. Iya. Siap. Iya, bukan dari luar itu, bukan. Tapi dari dalam kita bisa lawan yang di luar itu. Di dalam ini, Pak. Kalau mereka tidak dukung saya, berarti kan tidak bersama saya. Artinya kan ada pencegahan-pencegahan gitu. Semua bupati harus seperti itu menurut saya. Jadi dalamnya ini bisa kompak, gitu. Dalamnya ini konsisten, integritasnya bagus semua. Saya pikir bupati siapa saja maka bisa maju Sumeneb ini. Tidak harus Ahmad Fauzi menurut saya. Kalau perangkatnya dalam kompak gitu, kerja dengan sepenuh hati gitu kan. Itu menurut saya jalan.